Adinda Kaesang melakukan judicial review kepada Pamanda Usman, untuk Kakanda Gibran. Meminjam satire Rocky Gerung, PSI mengajukan judicial review kepada MK, untuk mengubah batas usia calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, yaitu Kaesang mengajukan judicial review kepada Pamanda Anwar Usman, untuk Kakanda Gibran, supaya bisa dicawapreskan. Inilah potret ilustrasi klop dengan definisi terminologi, dinasti Jokowi. Menjadi pengetahuan kita semua, bahwa Jokowi pernah mengatakan, keluarga saya tidak tertarik dengan politik. Tetapi tidak lama setelah itu, Gibran berminat untuk ikut mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Ia bahkan mendongkel calon lain, Ketua PDIP Solo, yang telah lama mengintai posisi wali kota itu, karena menjadi seperti konvensi politik, wali kota Solo identik dengan petinggi atau ketua PDIP kota Solo. Kalau saja si Gibran itu bukan anak Presiden Jokowi, maka mustahil bocah cilik itu, istilah Pandana Baban, akan berhasil menjadi wali kota Solo. Anak Jokowi dan partai pengusung, menjadi kunci kesuksesan Gibran, semiotika ini bisa disepakati oleh nalar normal. Selanjutnya, bukan saja sang kakak Gibran, anak perempuannya pun, melalui suaminya Bobi Nasution, berhasil menjadi wali kota Medan. Polanya sama dengan Gibran, diusung oleh PDIP dan melabeli menantu Presiden Jokowi, yang kemudian juga menjadi kunci keberhasilannya. Bobi Nasution pun, termasuk pada kriteria bocah ingusan Pandana Baban. Ia berhasil karena ikhtiar dan endorse dari PDIP. Mereka berdua tidak pernah punya pengalaman politik maupun pernah berorganisasi di masyarakat, seperti bapaknya sebagai anggota Kadin Kota Solo. Anak bungsu Jokowi, juga mulai masuk ke ranah politik. Tiada hujan tiada angin, dalam waktu 2 hari setelah diberi KTA PSI, Kaesang langsung dipilih dan ditetapkan sebagai ketua PSI. Anak ingusan si bungsu ini, telah membuat Megawati, menurut penuturan Ade Armando, meradang dan murka. Bahkan menunjuk-nunjuk Ganjar Pranowo dengan tongkat saktinya Bung Karno, karena elektabilitasnya melandai. Dari ilustrasi itu, ada siluet yang bisa dibaca yaitu, dialektika sekeluarga, Jokowi dan anak-anaknya. Bukankan Bapak dahulu telah terang-terangan, menyampaikan kepada publik, bahwa kami tidak tertarik dengan politik. Dialektika dalam pikiran anak-anaknya. Peristiwa ini adalah pelajaran yang tidak langsung, tetapi verbal mengenai kemunafikan. Soal lain, adalah bahwa Gibran dan Kaesang ini, tercatat sebagai pengusaha martabak yang mendapat suntikan modal dan investasi dalam waktu sekejap, bisa hingga di atas 100 miliar rupiah lebih. Core bisnisnya pun kemudian merambah ke berbagai bidang usaha. Ketidakwajaran aliran dana yang mereka terima itu, menyebabkan akademisi Ubaidillah Badrun, telah melaporkannya kepada KPK. Kedua anak ingusan tersebut, tentu salah bila mereka berdua, tidak paham bagaimana aliran suntikan modal tersebut sampai kepada diri mereka. Kalau saja tidak karena bapaknya, kalau saja bukan karena power orang tuanya, nurture para penyuntik modal itu, tidak akan berani turun modal. Di sini Gibran dan Kaesang mendapat pelajaran dan praktek, bahkan lulus cum laude, bagaimana konsep kolusi dan nepotisme bekerja. Dengan segala dalih yang mereka ekspresikan, menapikan apa kata omongan publik tentang diri mereka dan bapaknya, tidak mengurunkan niat untuk terus berkuasa. Bahkan segala jalan ke tol kekuasaan terus ditempuh dan dilalui. Sebagai contoh kakak Walkot Gibran, opsinya kemudian meniti ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu nyagup. Ada peluang di Jateng atau di Jakarta. Bahkan kalau sang paman mengabulkan judicial review keponakan Kaesang, ketum PSI, ia akan mempunyai kesempatan menjadi cawapresnya Prabowo, bukan? Semua perjalanan sejarah yang saya tulis di atas itu, sudah ada dalam sebagian benak rakyat Indonesia. Suratan itu telanjang dapat dibaca oleh orang rabun sekalipun. Mendengar kejengkelan Opung Pandana Baban kepada Jokowi, lalu mengingatkannya, bahwa melanjutkan kedinastian seperti Jokowi melalui anak-anaknya itu, dicontohkan kisah-kisah yang lalu, gagal semua. Dalam statemen yang lain, Bajer Cuan Denny Siregar dan Ade Armando, yang belakangan sangat kecewa dengan kisah Jokowi tersebut,
mengatakan, tidak dapat membayangkan apa reaksi publik, bila Gibran kemudian menjadi cawapres Prabowo dengan cara tersebut. Bajer cuan tersebut tidak salah memprediksi. Ada pernyataan begini, kalau Gibran berhasil lolos jadi cawapres Prabowo, Ketua PDIP Solo FX Rudi, bereaksi Gibran harus keluar dari PDIP. Tidak mustahil tuntutan selanjutnya meminta Jokowi juga keluar sebagai kader partai PDIP. Komentar admin. Apabila etika politik dan rasa malu sudah hilang, maka hal tersebut, membangun dinasti politik, menjadi hal yang seolah-olah tidak salah. Ya sudahlah, kita sebagai rakyat kecil, nonton saja, bagaimana para pejabat dan penguasa sedang menunjukkan karakter aslinya. Karakter rakus dan tidak tahu malu. Dan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.